Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan MIT hari ini dalam melaksanakan proses pembelajaran ekonomi walaupun masih dalam keadaan daring. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jana Utami hadir. Hadir, Bu. Fajriani Mayandi. Hadir Bu. Khairun Nisa. Hadir Bu. Hadir semua ya, Alhamdulillah kalau gitu. Baik, tanpa membuang waktu, kita mulai saja pembelajaran pada pertemuan hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah untuk mengetahui macam-macam kegiatan ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi serta kegiatannya dalam ekonomi. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, Ibu sudah membuat sebuah video mengenai materi kita pada hari ini. Nah, silahkan disimak dan dipahami ya. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan nanti. Silahkan disimak ya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa disebut produksi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa disebut distribusi, dan kegiatan mengurangi atau menghabiskan suatu barang atau jasa disebut konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang atau jasa. Tujuan produksi adalah yang pertama, untuk mendapatkan laba. Yang kedua, untuk meningkatkan atau menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan teknologi. Yang keempat, untuk memenuhi pasar dalam negeri, untuk memenuhi perusahaan, dan untuk memenuhi pasar internasional. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya adalah faktor produksi, terdiri atas produksi asli dan produksi turunan. Produksi asli terdiri atas sumber daya alam yang didapatkan dari alam di sekitar kita, dan sumber daya manusia yang didapatkan dari tenaga kerja. Yang kedua adalah produksi turunan, terdiri atas modal, yaitu alat yang dipergunakan sebagai penunjang dari proses produksi, dan kewirausahaan, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor produksi sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi, teori perilaku produsen yaitu penjelasan mengenai tingkah laku produsen dalam memproduksi barang dan jasa yang mengupayakan untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Produsen berusaha menghasilkan barang dan jasa bermutu dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Bidang-bidang produksi terdiri atas produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer terdiri atas produksi ekstraktif dan produksi agraris. Produksi ekstraktif yaitu usaha untuk mengambil alat secara langsung. Contohnya adalah produksi pertambangan. Yang kedua adalah produksi agraris, yaitu usaha mengolah alat hasil dari tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah perkebunan. Yang kedua, produksi sekunder terdiri atas bidang industri, yaitu usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya adalah pertekstilan. Yang kedua, bidang perdagangan, yaitu usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Contohnya adalah perdagangan regional, perdagangan nasional, dan internasional. Yang terakhir adalah produksi tersier, terdiri atas jasa, di mana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan keuntungan. Contohnya adalah perbankan asuransi.
Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Distribusi terbagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung, di mana distribusi langsung dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Yang kedua, distribusi tak langsung, di mana penyaluran barang yang dilakukan antara produsen dengan konsumen yang dilalui oleh suatu perantara. Perantaranya dapat berupa agen, pedagang besar, pedagang kecil, atau pengecer sampailah ke konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama adalah pasar, yang kedua adalah barang, yang ketiga adalah perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang dan jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makan nasi adalah kegiatan konsumsi karena menghabiskan nilai guna nasi. Tujuan dari konsumsi adalah untuk mendapatkan suatu kepuasan baik secara jasmania ataupun rohani. Ciri-ciri konsumsi. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Artinya, setiap benda-benda konsumsi harus mampu memenuhi apa yang diinginkan manusia sebagai kebutuhannya. Yang kedua, harus habis jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, habisnya nilai barang. Artinya, jika kita mengkonsumsi suatu benda, maka nilainya akan berkurang. Pelaku ekonomi dan kegiatannya dalam ekonomi. Terdiri atas yang pertama rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen, dan yang terakhir pemerintah. Yang pertama adalah rumah tangga produsen. Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Kegiatan pokok rumah tangga produsen, yaitu yang pertama, memproduksi dan menjual barang atau jasa, yaitu sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Yang ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka. Dan yang terakhir, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Kegiatan pokok rumah tangga konsumen. Yang pertama, menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Dan yang terakhir, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Adapun kegiatan pokok rumah tangga pemerintah yaitu yang pertama, menarik pajak langsung dan pajak tak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Dan yang terakhir, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Penugasan. Silakan mencari informasi mengenai pelaku masyarakat luar negeri dan kegiatannya dalam ekonomi. Dan setelah mencari informasi tersebut, silakan anak-anak ibu untuk membuat videonya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Maka dari itu, dari video yang Ibu tayangkan, apakah ada materi yang tidak bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, maka Ibu anggap kalian semua sudah paham ya.
Oleh karena itu, Ibu akan menyuruh satu orang di antara kalian untuk mengulas kembali apa yang kalian pahami dari video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, untuk Jana Utami, silakan Jana, jelaskan kembali seperti apa kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Silakan. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama itu tadi ada menarik pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian meminjam uang dari luar negeri. Kemudian menyewa tenaga kerja dan menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Baik, Bu, Baik. itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Jana. Dari penjelasan Jana tersebut, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai peran pelaku ekonomi dan kegiatannya dalam ekonomi. Berhubung waktu sudah mau habis, maka pembelajaran pada hari ini dicukupkan dulu sampai di sini ya. Dan jangan lupa dicek classroom-nya. Ibu sudah mengirim form tugas tertulis dan dikerjakan sekarang. Dan untuk pembuatan video terakhir dikumpul Selasa depan ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran, maka Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang sudah dijelaskan. Bahwa kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, artinya kegiatan menghasilkan barang atau jasa, kemudian distribusi, menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi, mengurangi atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Dan terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, yang mana 4 pelaku ekonomi ini memiliki kegiatannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan sistemnya adalah diskusi kelompok. Jadi Ibu harap kalian sudah ada sedikit membaca materi sebelum pembelajaran dimulai ya. Baiklah, dikarenakan waktu sudah habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini dan sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Satu.